Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati 'ala al-harb al-mu'attila wal jahmiyah. Wa hadha halu arbab al-a'mal allati kanat li ghairi Allah 'azza wa jalla aw 'ala ghairi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hala arbab al-'ulumi wal anzari التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة لم يتلقوها عن مشكاة النبوة ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم فأتعبوا قواهم واتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال أو الانتصار لهم وفهم ما قالوه وبثه في المجالس والمحاضر وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صفحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Ikhwati fillah, kita masih dalam penjelasan kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan tentang tipe-tipe manusia yang memiliki ruh, yang hidup ruhnya dengan cahaya iman, cahaya wahyu, dan orang-orangnya ruhnya mati karena tidak berpandu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya orang itu bukanlah diketahui hidup hatinya dengan banyak hafalan, dengan banyaknya membahas berbagai macam pembahasan, bukan dengan kezuhudan, bukan dengan ilmu fikih yang dalam, tapi seseorang akan dikatakan hidup hatinya bersinar ruhnya tatkala dia diberikan Allah Jalla wa Ala kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang sesat daripada yang di atas petunjuk, antara perkataan yang benar daripada perkataan yang menyalah, yang mana ini semua tak akan pernah dapat kecuali daripada Mishkatun Nubuwah, lentera para nabi. Dengan mengikuti cahaya yang dibawa oleh para nabi melalui lentera wahyu, maka orang akan dapat membedakan antara yang hak dan batil, antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Dan sebagian orang tak begitu peduli mereka dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Mereka tak puas. Mereka berpaling mengambil cahaya petunjuk dari selain lentera cahaya yang dibawa oleh para nabi. Mereka bertumpu bergantung dengan berbagai macam logika berpikir manusia, yang diumpamakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah bagaikan orang-orang yang bertransaksi dengan uang palsu. Yang stempelnya stempel Genghis Khan dan orang-orang semacamnya. Kemudian dia bertransaksi, pastilah transaksinya akan ditolak. Mungkin dia berujung dimasukkan ke dalam penjara. Karena yang diterima Allah adalah orang-orang yang bertransaksi kepada Allah Jalla wa'ala dengan uang yang memiliki stempel kenabian dari wahyu Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah seorang akan bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berpandu kepada selain apa di bawah Rasul, mereka akan tersesat. Mereka mengira di atas petunjuk padahal mereka dalam kesesatan. Mereka lah yang disebutkan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah ku beritahukan engkau tentang orang-orang yang kelak merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah orang yang telah sia-sia belaka apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka usahakan dalam kehidupan di dunia ini. Sia-sia ibadah mereka,
sia-sia harta yang mereka keluarkan untuk ibadah mereka, untuk keyakinan yang mereka bela. Ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sementara mereka mengira mereka telah berbuat baik, berbuat benar. Ya. Hari kiamat mereka akan datang dengan amalan yang mereka bisa anggap bisa menyelamatkan mereka. Amalan yang banyak bagaikan gunung, tapi semua amalannya hilang. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan mereka di hari kiamat dengan amalan-amalan mereka, maka kami jadikan semua amalan tersebut bagaikan gunung-gunung pasir yang habis berterbangan, lenyap ketika datang angin kencang yang menghembuskan pasir tersebut. Begitulah amalan mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan hal ini, wa hadha halu arbabil a'mal allati kanat li ghairillahi azza jalla. Beginilah nasib orang-orang yang beramal, ya, tapi bukan untuk Allah Jalla wa'ala, beramal untuk selain Allah azza jalla, tidak ikhlas. Ya Allah akan buat habis sia-sia semua amalan yang dibawa manusia di hari kiamat adalah orang-orang yang beramal karena tidak ikhlas. Alangkah beratnya ikhlas, karena ikhlas itu yang menyelamatkan. Al-ikhlasu najatun, ikhlas itulah keselamatan. Orang-orang yang beramal tidak ada padanya ikhlas meski banyak amalannya. Mungkin dia menyumbang, mungkin berdiri dengan sebab uangnya ratusan masjid, ya, ratusan pesantren, ribuan orang dia bantu dengan uangnya, hasil jerih payahnya. Ya, dia mengira akan menyelamatkan dirinya, ternyata hari kiamat tak dapat bermanfaat sedikit pun bagi dirinya, karena dia melakukan apa yang dilakukannya itu semua karena mencari ridha selain Allah Jalla wa'ala. Maka orang semacam inilah yang sia-sia amalannya. Yang pertama adalah orang yang niatnya menyalah. Adapun yang kedua, aw ala ghairi sunnati Rasulillah, datang bawa amalan yang banyak, zikir-zikir yang banyak, salawat-salawat yang banyak, salat-salat yang banyak, ibadah-ibadah yang macam-macam banyak, tapi semuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Inilah yang kedua yang membuat orang akan sia-sia semua amalannya. Dia mengira banyak, dia bawa bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua bekalnya ditolak. Karena ternyata apa yang dia bawa tak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, tak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya mereka dikatakan, ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan mereka di hari kiamat membawa berbagai macam amalan, kami jadikan semua amal tersebut hancur, berantakan, sia-sia, tak bermakna sama sekali, padahal begitu butuhnya mereka kepada amal. Bagikan orang begitu butuh di dunia ini untuk membeli sembako, kebutuhan hidupnya, sandang, pangan. Berangkatlah dia membeli apa yang dia inginkan, tapi dengan uang apa? Palsu. Ditolak transaksinya, berujung masuk penjara. Ya, subhanallah. Begitu juga nasib mereka. Kata beliau, wa halu arbabil ulumi wal anzar allati lam yatalaqqawha an mishkatin nubuwah. Inilah nasib orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mereka ambil bukan daripada lentera para nabi. Dari mana mereka ambil? Logikanya. Bagaimana kalam Mu'tazilah, Jahmiyah mengambil tentang Allah Jalla wa'ala, mengambil ilmu tentang Allah, tentang hari akhirat dan semacamnya dari logikanya. Logika mereka yang membenarkan atau menolak apa yang datang daripada wahyu Allah kepada para rasulnya. Yang tak sesuai logika mereka buang jauh-jauh. Inilah nasib mereka hari kiamat kelak. Ya, orang membawa berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang tidak diambil daripada mishkatun nubuwah, daripada lentera yang dibawa oleh para nabi. Walakin talaqqawha an zabalati adhanir rijal, yang hakikatnya mereka mengambil semua pemikiran tersebut, pandangan tersebut dari pikiran-pikiran sampah para lelaki,
yang tak jelas, zubalah, sampah. Ya. Yang mereka ambil daripada perkataan-perkataan ahlul kalam, al-falasifa, yang mereka ambil daripada Sokrates, Aristoteles, Aflatun atau Plato dan semacamnya. Yang mereka ambil pendapat Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, Wasil bin Atha dan semacamnya. Yang mana yang mereka bawa hanyalah merupakan sampah-sampah pemikiran belaka. Dewasa ini, ya, dalam berbagai macam bentuk nama-nama jaringan Islam liberal dan semacamnya. Ya, sehingga semuanya dirombak dan dirubah. Dirubahlah makna toleransi, ya. Toleransi jika engkau ikut gabung dengan mereka beribadah di hari raya mereka, ikut masuk ke dalam rumah ibadah mereka. Inilah toleransi menurut mereka. Ya. Kau mandangkan azan di rumah ibadah mereka. Kau kumandangkan salawat, kau lantunkan salawat di rumah ibadah orang-orang kafir. Untuk apa? Toleransi. Apakah ini toleransi? Tidak. Inilah orang-orang mengambil ilmunya daripada zubalatu al-afkar. Zubalatu adhanir rijal, sampah pemikiran manusia. Wa kinasati afkarihim, kotoran-kotoran layak disapu, dihilangkan daripada berbagai pemikiran-pemikiran mereka. Fa'at'abu quwahum, akhirnya mereka membuat letih, menghabiskan segala macam daya upaya dan kekuatan mereka. Wa afkarahum, daya fikir mereka. Wa adhanahum, ya, mereka menghabiskan rasio mereka fi taqriri ara'ir rijal, untuk menetapkan pendapat-pendapat manusia, berbicara tentang zat yang maha gaib Allah, tentang alam gaib, negeri akhirat dan semacamnya, azab kubur, siksa kubur, hari berbangkit. Mereka terapkan dengan akal-akal mereka. Mereka analogikan, kiaskan Allah sama dengan makhluk. Ya, akhirnya habis sia-sia umur mereka. Sebagaimana menyesalnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di akhir hayatnya. Dia buat bait-bait syair penyesalan dia. Bertahun-tahun aku hanya sibuk mengumpulkan perkataan manusia, qila wa qalu. Ya. Sampai-sampai dia berkata, aduhai, alangkah indahnya kalau aku mati di atas akidah orang-orang awam, orang-orang tua daripada penduduk sini. Ya, aqidatul ajaiz. Letih dia. Siwaan jama'ana qila wa qalu, apa yang kami kerjakan hanyalah mengumpul katanya-katanya. Merujuklah dia, rujuk Imam Fakhruddin Razi kepada akidah hadis. Ya, ahlul hadis dalam menerima ketentuan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa harus mempelintirnya dengan takwil-takwil yang tidak pernah datang daripada Allah dan Rasulnya. Rujuklah dia, mengaku dia adalah letih. Beginilah kata Ibnu Qayyim, wa at'abu fa at'abu quwahum wa afkarahum. Hakikatnya mereka hanyalah membuat letih segala macam kekuatan mereka. Mereka habiskan waktu mereka habiskan, pemikiran mereka habiskan hanya untuk menetapkan pendapat-pendapat. Dalam akidah Asy'ariyah saja, setiap pemikir-pemikir daripada Imam Hasan Asy'ari ini, para pengikutnya memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Dalam menetapkan sifat saja mereka tak sepakat berapa sifat itu. Sebagian 7, sebagian 12, sebagian 20. Dalam memaknainya pun mereka berbeda. Ya, sibuklah manusia menetapkan apa yang ditetapkan oleh manusia, bukan menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abil intisar lahum, atau sibuk membela mereka. Hidupnya hanyalah untuk menetapkan, ya, dan membela tokoh-tokoh yang dia jagokan daripada tokoh-tokoh yang bertumpu hanya dengan logikanya, perasaannya. Wa fahmi maqaluh, kerja mereka, hidup mereka hanya untuk berusaha memahami apa dikatakan manusia, bukan apa dikatakan Allah Jalla wa Ala. Wa bathihi fil majalisi, ya, wal muhadhar, sibuk menyebarkan dalam setiap majlis tentang akidah manusia ini.
Ya, pemikiran manusia ini. Wa a'radu amma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibawa Rasul, mereka berpaling daripadanya, mereka campakkan di belakang punggung mereka. Mereka lewati begitu saja, tak mereka ambil. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa man bihi ramakun minhum yu'iruhu adna tifatin talaban li fadilati. Wa ma tajri. Waman bihi ramakun, kata beliau, waman bihi ramakun, yang masih dalam keadaan kritis dari mereka. Ya. Yu'iruhu adnal tifat, paling mereka hanya sedikit saja ya memberikan perhatian, jangan menoleh kepada sunnah-sunnah Nabi. Tujuannya untuk apa? Talaban lil fadilah, hanya untuk cari keutamaan dari sunnah Nabi, bukan mencari petunjuk untuk diikuti. Sebagaimana sebagian orang membaca Quran hanya untuk cari pahala daripada huruf-huruf yang dia baca, bukan memahami apa di balik huruf-huruf dia baca, padahal Quran akan menjadi petunjuk ketika dipahami apa di balik huruf-huruf tersebut. Ya, maka tak akan pernah maju umat Islam ketika mereka hanya sekedar memperbagus suara, memperindah hukum tajwid, membaguskan makhraj, dia memperindah lagu-lagu, tapi sampai di situ tidak mereka naik kepada tingkat berikutnya, memahami apa yang Allah inginkan daripada ya ayat tersebut, apa perintah-perintah yang terkandung, apa larangan-larangan terkandung, apa berita-berita yang terkandung, apa faidah-faidahnya. Lewat Quran hanya untuk cari barokah saja. Untuk cari barokah. Quran hanya dibaca untuk cari barokah dalam waktu-waktu tertentu saja. Ramadan, bentangkan Quran. Ada yang meninggal, bentangkan Quran. Ada peringatan ini, bentangkan Quran. Sewa qari, baca yang merdu-merdu. Tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Tidaklah Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan. Karena itulah di mana-mana Quran ada dicetak, di mana-mana Quran ada tersebar, tapi yang riba tetap riba. Subhanallah. Penuh bank-bank ribawi. Ya, berbagai macam lembaga keuangan riba, ya, yang besar, yang kecil, lesing-lesing di mana-mana. Anda butuh uang cepat, setiap hari masuk ke dalam WhatsApp, ke dalam SMS kita, ya, ingin solusi cepat setiap hari. Tak dari mana mereka dapat nomor kita. Sementara Quran begitu mengutuk riba, Quran mengutuk kesyirikan. Bahkan terkadang mereka membaca ayat tentang tauhid, ya, tapi diselewengkan, niatnya diselewengkan. Membaca kalimat tahlil la ilaha illallah diselewengkan tujuannya, maknanya. La ilaha illallah dijadikan zikir untuk membuat kebal. Sekali pukul dari jarak jauh tercampak dengan kalimat la ilaha illallah. Katanya ilmu putih. Subhanallah. Quran dibuat untuk nakut-nakuti hantu, dijadikan jimat, digantung-gantung. Quran dijadikan hanya sekedar penghias rumah, ya, dibuat dari lempengan-lempengan logam, tembaga, timah, macam-macam indah, mahal, tapi tak pernah diamalkan apa yang diinginkan oleh Quran. Hanya mengambil berkah saja. Demikian juga dengan sunnah, hanya mengambil keberkahan saja sedikit, hanya sekedar menoleh. Ini yang man bihi ramakun, yang masih kritis, belum mati. Yang sudah mati, tidak sedikit pun menoleh kepada sunnah. Dia menoleh kepada ara'ur rijal, logika berpikir manusia. Ya, itu yang dia lihat, itu yang dia lirik. Yang punya sedikit nyawa, masih ada kritis, hanya menjadikan sunnah sebagai mencari berkah saja. Subhanallah. Mencari keutamaan saja. Dari sunnah Nabi itu diambil keutamaan saja. Fadilah ini, fadilah itu, fadilah ini, fadilah itu. Hanya itu saja. Padahal sunnah bukan hanya fadail. Dalamnya ada masail, dalamnya ada akidah, ada segala sesuatu. Dikhususkan fadilah-fadilah saja. Ya. Sebagaimana sebagian jemaah-jemaah dakwah yang hanya berkutat dalam fadilah-fadilah saja.
tak lebih, tak kurang daripada fadilah. Bukunya hanya satu buku saja, Fadilah A'mal, tak ada yang lain, selesai, wassalam. Apalagi sunnah tersebut bercampur baur, ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang palsu, ya, ada yang la asalah, tak ada asalnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa amma tajridu ittiba'ihi wa tahkimihi Naam. واستبراغ قوى النفس في قوى النفس في طلبه وفهمه وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالف منها وقبول ما وافقه ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي وشهد لها بالصحة فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم يحدث به nafsahu. Nah, kata beliau rahimahullah, wa amma tajridu ittiba'i wa ittiba'ihi, adapun benar-benar memurnikan ittiba hanya kepada beliau SAW semata, memurnikan ikut yang dijadikan sebagai contoh hanya Nabi semata, tajridu ittiba'ihi, ya, wa tahkimihi atau wa tahkimuhu, berhukum kepada beliau semata, wastifragu quwan nafsi fi talabihi wa fahmi, adapun upaya setengah mati, sedaya upayanya untuk menuntut, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bawa dan memahaminya, wa ardi ara'ir rijal alai, adapun senantiasa, ya, menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan yang dengannya ditimbang segala macam perkataan manusia, ya, waraddu ma yukhalifuh, dan menolak apa-apa yang menyelisih sunnah Nabi SAW, wa qabulu ma wafaqahu, dan menerima daripada pendapat manusia yang sesuai dengan apa yang dibawa Nabi yang mulia SAW, wa la yaltafitu ila syai'in min ara'ihim aqwalihim illa idza asyraqat 'alaiha syamsul wahyi, tidak pernah mau menoleh sedikit juga pun kepada pendapat manusia, perkataan mereka, kecuali yang benar perkataan tersebut, pendapat tersebut disinari dengan sinar mentari wahyu, wa syahida laha bisihhah, ya, yang mana dipersaksikan kebenaran pendapat tersebut dengan wahyu, fa hadza amrun, hal ini adalah perkara, la takadu tara ahadan minhum yuhadditsu bihi nafsah, perkara yang jarang-jarang engkau lihat mereka pernah, ya, membicarakan pada dirinya untuk berupaya melakukan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, ya, adapun memurnikan Nabi sebagai panduan semata, adapun upaya seseorang sedaya mampunya, sekuat tenaganya untuk menuntut sunnah Nabi, memahaminya, kemudian senantiasa menjadikannya sebagai timbangan atas pendapat-pendapat manusia, ya, upaya untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah tersebut, menerima apa yang sesuai dengan sunnah tersebut daripada perkataan manusia, pendapat manusia, apabila sesuai dengan wahyu yang dibawa Nabi SAW, adalah perkara yang tak kau temui pada mereka. Kalaupun ada, jarang, ya, bahkan mungkin mereka tak pernah sedikit jua pun membisiki dalam hati mereka ingin mencari sunnah Nabi SAW. Ya, artinya murni mereka tidak, ya, menjadikan sunnah Nabi sebagai panduan hidup mereka. Ya, murni mereka tak pernah ingin menghabiskan umur mereka, upaya dan daya mereka untuk menuntut sunnah Nabi, mengamalkannya, menyebarkannya, tak ada. Bahkan tak pernah mereka bercita-cita, berangan dalam diri mereka untuk melakukan hal tersebut. Fadlan an yakuna akhiyatahu wa matluba, apalagi menjadi tuntutan awal, ambisi, cita-cita yang pertama. Mustahil. Ya, bermimpi saja mereka tak pernah untuk berupaya menghabiskan umur mereka, hidup mereka untuk menuntut sunnah Nabi SAW. Tak pernah, bermimpi saja, apalagi di alam nyata.
Sementara kita lihat bagaimana para ulama menghabiskan hidup mereka untuk menuntut sunnah Nabi SAW, mengamalkannya, memahaminya, mendakwakannya, menyebarkannya, sampai mereka rela berjalan-jalan berpuluh tahun untuk mengumpulkan sunnah Nabi agar tersebar di tengah-tengah umat. Lihatlah bagaimana payahnya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berjalan keliling dunia. Subhanallah. Perjalanan mereka untuk mencari sunnah Nabi, mengamalkannya, memahaminya, menyebarkannya. Ya, kalau dihitung perjalanan mereka sampai beratus ribu kilometer. Subhanallah. Mereka bahkan mengelilingi setengah dunia, 2/3 dunia untuk mengumpulkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Itu mereka dahulu kala. Sementara orang-orang yang datang belakangan tak peduli dengan sunnah Nabi ini. Lebih nikmat rasanya membahas ar-rijal, logika-logika berpikir manusia. Lebih senang buku ahlul kalam. Lebih senang mempelajari ilmu kalam daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi la yundi siwahu, padahal hal inilah yang tak akan dapat, yang hanya dapat menyelamatkan seseorang. Menuntut sunnah Nabi, mengamalkannya, menyebarkannya, berusaha payah untuk melakukan semua di atas adalah merupakan perkara yang hanya dapat dengan itu saja seorang akan selamat. Fawa rahmata li'abdin syaqiya fi talabil ilmi, aduhai kasihan seorang hamba syaqiya fi talabil ilmi, yang celaka dalam menimba ilmu. Menimba ilmu celaka karena salah ilmu yang dia timba. Ya, yang dia timba bukan ilmu tapi kesesatan yang dia kira ilmu. Fawa rahmatan li'abdin syaqiya fi talabil ilmi wastafraqa fihi quwah, dia telah menghabiskan daya upaya kekuatannya untuk menimba ilmu yang sesat ini. Wastanfada fihi awqatahu, dia habiskan umurnya dan waktunya. Wa atharahu ala man nasu fihi, dia jadikanlah ilmu yang sesat ini segala sesuatu yang di atas segala-galanya. Subhanallah. Wat tariqu bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masdudun, padahal jalan antara dia dan sunnah Nabi SAW benar-benar tertutup, tak akan pernah ketemu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbu anil mursili subhanahu wa ta'ala wa tauhidihi wal inabati ilaihi wa tawakkuli alaihi wa tana'umi bihubbihi was sururi biqurbihi matrudun wa masdudun. Sementara hatinya ya tak pernah sedikit juga pun bergantung, teringat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para nabi. Tak ingat. Ya, tak ingat bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana bertobat kembali kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Tak pernah merasa nikmat untuk mencintainya, bahagia untuk mendekatkan diri kepadanya. Semua hal ini matrudun wa masdudun. Semua hal ini adalah perkara yang terkunci dalam dirinya, tak pernah punya niat. Bahkan dia terusir untuk mengetahui hal ini, menikmati tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang Allah Jalla wa Ala menyimpang ilmunya, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Tabaraka ta'ala. Qad tafa umrahu kullahu ala abwabil madzahib, umurnya dihabiskan untuk berkeliling mempelajari segala macam bentuk mazhab-mazhab. Semua mazhab manusia dia nikmati, dia pelajari. Tapi mazhab manusia, cara berpikir manusia, logika manusia, lihatlah berapa banyak ulama yang pindah-pindah dari satu pada fase kepada fase lain, pulang balik, subhanallah. Ya, terjebak dalam tasawuf, keluar, terjebak dalam ilmu kalam, keluar, terjebak dalam filsafat, keluar. Falam yafuz illa bi akhassil matalib, taklah dia memperoleh keberuntungan kecuali hanyalah mendapatkan sesuatu yang hina. Ya, itu pendapat-pendapat manusia yang dikumpulkannya, disebarkannya, ditetapkannya, dibelanya, bukan sunnah nabinya. In hiya wallahi illa fitnah,
in hiya wallahi illa fitnatun a'mat al-qulubah. Demi Allah, ini adalah merupakan bencana yang telah membuat buta hati-hati an mawaqi'i rusydiha, untuk mendapat jalan petunjuk, wa hayyaratil uqula an turuqi qasdiha, yang menjadi penghalang akal, yang membuat akal kebingungan untuk mencari jalan yang lurus. Tarabba fihi as-saghir, dalam mengenal Allah secara salah keliru inilah mereka terdidik sejak kecil. Terdidik sejak kecil untuk menetapkan sifat 7, sifat 20, ya, menetapkan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Sejak kecil itu yang diketahui, yang dikenal. Sejak kecil dilihat bid'ah dan bid'ah, bid'ah dan bid'ah. Yang dikira sunnah, zikirnya bid'ah, salawatnya bid'ah, perkataannya bid'ah, cara beribadahnya bid'ah. Dianggap semuanya sunnah sejak kecil, karena itu dilihat manusia. Tarabba fihi as-saghir wa haruma alaihi al-kabir. Dengan ilmu yang salah, dengan lingkungan yang salah, amalan yang salah, akidah yang salah, inilah ya orang-orang yang kecil ini menjadi besar, menjadi tua. Subhanallah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka anhu, ya, yarbu fiha as-saghir. Dalam perkara-perkara bid'ah inilah anak-anak kecil tumbuh menjadi besar, yang besar menjadi tua. Apabila datang sesuatu yang benar-benar daripada sunnah Nabi yang mulia SAW untuk diterapkan, didakwakan, diajarkan, manusia pun berteriak mengatakan, ghayyirati sunnah. Ini adalah agama baru, ini ingin merubah sunnah. Subhanallah. Padahal ini yang original, ini yang dibawa Nabi yang original, dikatakan sudah dirubah sunnah. Subhanallah. Ya, kalau kita ingkari cara berzikir dengan satu suara berjamaah, mereka berteriak mengatakan ghayyirati sunnah. Oh, sudah dirubah sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingkari mereka berzikir dengan lagu-lagu, bernyanyi-nyanyi, mereka berteriak ghayyirati sunnah, dirubah sunnah. Ya, semuanya berbalik. Bertanyalah ketika itu murid-muridnya, ketika Mas'ud mengatakan sudah terbalik zaman. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang syirik dianggap tauhid. Mata dzalika ya Abu Abdurrahman, kapan peristiwa terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata Ibnu Mas'ud, idza kathura khutaba'uhum wa qalla fuqaha'uhum. Ketika muncul ya begitu banyak para ahli penceramah, begitu banyak para khatib, begitu banyak para orator, tapi sedikitnya ahlul ilmi yang paham pemahaman agama yang baik. Kalau kau bagus berorasi, kau jadi orang alim, dikatakan manusia. Dianggaplah engkau jadi orang alim, rujukan manusia. Modalnya apa? Orasi. Kata Ibnu Mas'ud, idza kathura khutaba'uhum wa qalla fuqaha'uhum. Ketika sudah terlampau banyak ahli-ahli pidato, orator-orator, singa-singa podium, tapi sedikit yang punya ilmu. Zaman itu akan terjadi dan mungkin telah terjadi. Ya. Semuanya timbangan menjadi terbalik. Dan Nabi telah mengatakan demikian, sata'ati alaikum sanawatun khadda'at, akan datang pada zaman yang penuh dengan tipuan, yusaddaqu fihal kadhib, pendusta akan dibenarkan, wa yukadzabu fiha shadiq, yang jujur akan dikatakan pendusta, wa yu'taman fil kha'in, akan diangkat diberikan amanah para pengkhianat, wa yukhawwanul amin, adapun orang-orang yang terpercaya amanah akan dikatakan berkhianat, terbalik-balik. Zaman ketika telah dekat kiamat. Kata beliau, sesungguhnya adalah merupakan fitnah yang telah membuat buta hati-hati dari jalan kebenaran, membuat akal kebingungan dari jalan yang hendak dituju. Tarabba fihi as-saghir, sejak kecil orang terdidik dengan hal yang salah ini. Wa haruma 'alal kabir, sampai akhirnya yang kecil menjadi tua dengan perkara yang menyala ini. Fa dhannat khafafishul absar annaha al-ghayah allati tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun. Maka orang-orang yang lemah pandangan matanya,
menganggap ilmu yang mereka tetapkan ini daripada hasil pemikiran sampah manusia ini, inilah tujuan. Ya. Inilah hal yang selayaknya orang berlomba-lomba mempelajarinya, menggalinya. Subhanallah. Dianggap inilah tujuan. Ya. Yang namanya kelilawar, bahasa Arabnya khufash, jamaknya khafafish. Kelilawar itu ketika datang cahaya matahari, matanya menjadi muta, tak nampak lagi matahari. Dia akan tabrak, karena itulah kelilawar tak pernah terbang di kala siang. Terganggu dengan cahaya matahari. Begitulah mereka. Subhanallah. Cahaya sunnah tak tampak. Begitu terang cahaya sunnah bagikan matahari tak tampak. Karena pandangan mata mereka sama dengan pandangan mata apa tadi? Kelilawar. Ini dah kata beliau apa? Khafafish. Ya. Kata beliau, fadhannat khafafishul absar. Inilah prasangka mata-mata yang lemah bagikan mata-mata kelilawar. Anhal ghayah, inilah tujuan utama allati tasabaqa ilal mutasabiqun, yang layak orang berlomba-lomba mengejarnya. Mengajar ilmu kalam, mengajar ilmu yang menyalah, mempelajarinya, mengamalkannya. Ya. Wan nihayah allati tasabaqa ilal mutasabiqun. Wan nihayata allati tanafasa fiha al mutanafisun. Dianggap inilah tujuan akhir yang layak kita berlomba-lomba ke sana. Wahai hata, padahal sekali-kali tidak alangkah jauh apa yang mereka sangkakan itu. Mereka menganggap falsafat dan ilmu kalam jalan menuju Allah jauh. Tersesat mereka, menyimpang mereka daripada jalan Nabi, jalan Rasul, jalan para sahabat. Aina adh-dhalamu min adh-dhiya. Bagaimana mereka tak bisa membedakan antara kegelapan malam dan terangnya siang? Tak bisa dibedakan. Ya. Antara jelas petunjuk wahyu, dalil Quran sunnah, ijma' para sahabat, perkataan para sahabat, dan perkataan fulan dan alan, Zaid dan Amr. Subhanallah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam atas arasy-Nya, bukan mustahil bersemayam. Berarti dia memiliki tempat, berarti Allah menempati tempat, berarti Allah sama makhluk. Subhanallah. Tak pernah Allah mengatakan dia butuh tempat. Karena dia menganalogikan Allah sama dengan manusia. Ya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu dan mereka bersaf-saf. Kata mereka, mustahil Allah datang di hari kiamat bersama malaikat-malaikat. Kalau Allah datang berarti dia pindah-pindah tempat, dan berarti Allah memiliki sifat yang baru, sifat makhluk. Ini hawadits, bukan datang. Begitulah mereka memperintir setiap ayat tentang Allah. Wa yabqa wajhu rabbik, bersisalah, berkekalanlah wajah Tuhanmu, bukan wajah. Andai kata Allah punya wajah berarti seperti makhluk. Habis semuanya dia nafikan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Wa huwal ghafuru dzur rahmah, dia adalah Tuhan Maha Pengampun, pemilik sifat rahmat. Mustahil dia punya sifat rahmat. Ya. Fasyatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan satu kaum, Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah. Mustahil Allah memiliki sifat cinta, itu sifat makhluk. Ada tendensi, Allah tak punya tendensi. Habis semua sifat Allah mereka buang atas nama takwil. Ya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, tidak akan melihat kepada orang-orang yang menjadikan sebagian kaum yang memberikan loyal kepada sebagian kaum yang Allah murka kepada mereka. Kata mereka, mustahil Allah punya sifat murka. Habis, tak ada sisa sifat Allah. Berapa yang bersisa? 7, 12, 20. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena tak berpandu kepada apa tadi? Mishkatun nubuwah, bukan lagi berpedoman dengan lentera para nabi, tapi uqulur rijal, logika manusia. Bahkan disesatkan orang yang mengatakan Allah di atas arsy, disesatkan.
Ya, bahkan mungkin sebagian mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di atas arsy, padahal yang mengatakan di atas arsy Allah sendiri. Dalam 7 tempat dalam Quran Allah menyatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Inilah nasib mereka. Aina dhalamu minadh-dhiya? Mana mereka? Kenapa tak bisa membedakan antara gelapnya malam dan terangnya siang? Wa aina thara min kawakibil jauza? Mana mereka tak bisa membedakan antara bumi yang rendah dengan bintang yang begitu tinggi, yang begitu terang benderang, bintang timur. Tak bisa mereka beda-bedakan. Wa aina al-haruru min adh-dhilal? Mengapa mereka tak bisa membedakan antara panasnya api dengan tempat yang begitu indah di bawah naungan? Wa aina tariqu ashabil yamin min tariqi ahli shimal? Mengapa mereka tak mampu membedakan mana jalan orang-orang ahli kanan dan orang-orang jalan ahli kiri? Subhanallah. Wa aina al-qawlu alladhi lam tadman lana ismata qailih? Mereka tak mampu membedakan perkataan orang-orang yang tak maksum, tak dijamin benar perkataannya. Subhanallah. Ditinggalkannya perkataan Nabi yang maksum. Nabi itu maksum, perkataannya hak. Ditinggalkannya. Kok dapat mereka lemahkan? Mereka lemahkan. Hadis tentang Al-Jariyah dalam Sahih Muslim, berebut mereka untuk melemahkannya dengan tanpa hujjah. Subhanallah. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, kata sang budak. Man ana anta Rasulullah? Allah di mana? Di langit. Saya siapa? Engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, dia beriman, bebaskan dia. Ini menunjukkan Nabi mengiyakan, membenarkan perkataan budak ini, Allah di atas langit. Berebut mereka bagaimana caranya melemahkan hadis ini. Subhanallah. Padahal ayat tentang Allah di atas, subhanallah, hampir 1000 ribuan, 1000 bahkan lebih ayat-ayat, dalil-dalil menunjukkan Allah di atas. Subhanallah. Ya. Wa aina al-qawlu alladhi lam tadman lana ismata qailihi bidalil ma'lum min an-naql al-musaddaqi 'an al-qail ma'sum? Yang mana tak berpatokan ya pendapat tersebut dengan dalil yang benar dari seorang yang jujur yang berkata-kata Rasulullah SAW yang maksum. Wa ainal ilmu alladhi sanaduhu Muhammad bin Abdullah? Mana ilmu yang mereka tuntut, yang seharusnya ilmu tersebut haruslah memiliki jalur sanad dari Muhammad bin Abdullah an Jibril, dari Jibril an Rabbil Alamin, dari Allah Rabbil Alamin. Inilah ilmu dari Muhammad, dari Jibril, daripada Allah Jalla wa'ala, bukan dari si fulan dan alan, Zaid dan Amar. Subhanahu wa ta'ala. Idal kharsil ladhi sanaduhu syuyuhu ahli dhalal. Mereka sebaliknya bergantung dengan prasangka al-khars, prasangka yang sanadnya akan merujuk kepada para masyayikh ahli dhalal, para ulama-ulama yang tersesat. Minal Jahmiyah, baik daripada pengikut Jahm bin Safwan namanya Jahmiyah yang menolak semua sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, wal Mu'tazilah yang menolak semua sifat-sifat Allah, wa falasifatil al-masya'in, dari para falasifah, ahlu falsafat, bagaimana Ibnu Sina dan semacamnya. Bal ainal ara allati a'la darajatiha an takuna inda darurati sa'ighatan littiba'. Mana pendapat-pendapat yang hanya dapat digunakan ketika dalam kondisi darurat? Ya. Ilan nususi an-nabawiyah. Mengapa pendapat tersebut mereka lebih utamakan? Seharusnya dia hanya boleh ketika darurat, tak ada nas. Sudah ada nas, masih pilih pendapat manusia. Al-wajibu ala kulli muslimin tahkimuh, yang wajib setiap muslim menyerahkan urusan keputusan kepada sunnah tersebut, kepada nas, kepada wahyu. Wa tahakkum ilaiha fi mawrid niza', wajib memulangkan semua perselisihan kepada sunnah Nabi yang mulia SAW, bukan kepada pendapat fulan dan alan, Zaid dan Amar. Wa ainal ara allati naha
qailaha an taqlidihi fiha wa hadzara ila an-nusus ya allati furida ala kulli abin an yahtadiya biha wa yatabassara biha. Ya, mana pendapat-pendapat yang melarang orang yang mengatakannya untuk taklid. Ya. Pada pendapat tersebut mana dia? Ya. Bahkan sebagian orang bahkan bertindak menakut-nakuti manusia, mentahdir manusia jangan mengikuti nas. Padahal nas itulah merupakan sumber hidayah dan petunjuk. Dan itulah orang akan mendapat hidayah dan mendapat petunjuk. Bahkan sebagian daripada ahlul kalam mengatakan sebab kekufuran adalah memahami Quran secara zahir. Kata mereka, zahir Quran, ayat-ayat Quranul Karim jika kau pahami secara zahir yang mereka sebut secara tekstual, ujungnya kau kafir. Berarti kitab ini berubah menjadi kitab bukan kitab hidayah, kitab yang membinasakan. Subhanallah. Untuk apa namanya hudan linnas kalau seperti ini fungsi Quran membuat orang tersesat? Subhanallah. Wa inal aqwal wal ara' allati idza mata ansaruha wal qa'imuna biha fahiya min jumlatil amwat ila an-nususi allati la tazulu illa idza zalat al-ardu was samawat. Cobalah kau bandingkan. Bagaimana kau bandingkan antara perkataan pendapat manusia yang bila dia mati terkuburlah pendapat tersebut. Sama sebagaimana mati terkuburnya jasad-jasad mereka. Bandingkan dengan nas yang tak pernah selama-lamanya lenyap hilang. Selama masih ada bumi, selagi masih ada langit, akan tetap ada nas ini sampai hari kiamat. Adapun pendapat manusia, ada pada masa dia hidup, mati, selesai, habis. Wahyu kekal abadi. Bagaimana dapat disamakan? Bagaimana tak dapat dibedakan? Walaqad istabana wallahi as-subhu liman lahu ainani nadhiratan. Sungguh subuh itu telah tampak bagi orang yang punya mata, yang dengan kedua matanya dimandang. Ya. Telah tampak cahaya subuh, cahaya sunnah yang begitu jelas bagi orang yang memiliki dua mata. Wa tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah tampaklah mana petunjuk daripada kesesatan. Liman lahu udhunani wa iyatan, yang punya dua telinga yang dapat mendengar dengan baik terhadap apa yang dibacakan daripada nas. Lakin namun masalahnya asafat 'alal qulubi ahwiyatul bid'ah wa syubhat. Namun masalahnya adalah datangnya badai yang menerjang hati-hati manusia. Badai apa? Badai bid'ah dan syubhat. Wal ara' al mukhtalifat, berbagai macam pendapat yang bersilang-silang. Fa'at masabiha, maka badai ini mematikan cahaya yang terdapat dalam hati-hati tersebut yang dipenuhi dengan badai syubhat dan bid'ah. Padamlah hati-hati tersebut. Wa tahakkamat fiha aidis syahawat, maka bercokollah padanya berbagai macam bentuk syahwat. Fa aghlaqat abwaab rusdiha, maka syahwat ini menutup segala macam pintu-pintu kebenaran untuk masuk ke dalam hatinya. Wa adha'at mafatiha, bahkan menghilangkan kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu hati ini. Wa rana 'alaiha kasbuha, maka berkaratlah hati tersebut. Wa taqliduha li ara'ir rijal, sebabkan karena senantiasa taklid buta hanya kepada pendapat-pendapat manusia. Falam tajid haqa'iqal Qur'an was sunnah fiha munaffadha, tak pernah dia dapati sedikit jua pun hakikat daripada Quran dan sunnah untuk dapat dilaksanakan, diterapkan. Wa tamakkanat fiha asqamul jahli wat takhabbud, sebaliknya yang bercokol di sana dalam hati tersebut adalah berbagai macam bentuk penyakit-penyakit kejahilan, kebingungan. Falam tantafi ma'aha bisalihil ghidha, maka ketika hati ini telah berkarat, tak berguna lagi berbagai macam nutrisi hati apapun, karena telah berkarat dan telah mati. Wa ajaban, alangkah anehnya
ja'alat ghidha'aha min hadhil ara, yang telah menjadikan nutrisi santapan akalnya dan hatinya pendapat-pendapat manusia, allati la tusminu wa la tughni min ju', yang tak pernah mampu membuat sedikit juga pun orang kenyang ataupun gemuk. Wala taqbal al-iqtidha'a bi kalamillah, bagaimana dia tak menerima nutrisi yang begitu nikmatnya daripada kalam Allah Jalla wa Ala, ya, bi kalamillahi ta'ala wa nasi nabiyhi al-marfu', tak pernah menjadikan hatinya, ya, diberikan asupan-asupan nutrisi daripada perkataan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ajaban laha, alangkah menakjubkan hal semacam ini, kaifah tadad fi dhulamil ara' ila tamyizi bainal khata' minha was shawab. Ya, ternyata udah jam 7:30, udah lewat isya. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah minggu depan kita akan lanjutkan dari kata-kata wa ajaban laha. Bahasa beliau indah sekali. Ini himbauan agar HP Iwan minta dinonaktifkan ketika kajian agar tak mengganggu yang lain. Naam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.